BPJS ya. Oh, BPJS. Masih honorer ya. Usai viral video seorang karyawan PT Timah Tbk yang diduga menghina tenaga honorer, pihak PT Timah Tbk akhirnya buka suara. Menurut pihak perusahaan, oknum karyawan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai aturan di perusahaan dengan sanksi paling berat hingga pemecatan. Pihak perusahaan juga meminta maaf ke publik atas perilaku salah satu karyawan PT Antam tersebut. Sejak hari pertama, tim HC PT Timah Tbk sudah memanggil yang bersangkutan untuk kemudian diproses secara aturan kekaryawanan. Kita tunggu bagaimana prosesnya. Saya kira teman-teman di HC juga tidak akan berlaku tidak equal untuk menjalankan prosesnya. Dapat saya sampaikan juga bahwa perusahaan tegas untuk menegakkan aturan kekaryawanan di perusahaan. Untuk pihak-pihak yang terganggu atas video atau VT yang saya buat, konten-konten yang saya buat, mungkin saya mau minta maaf karena konten tersebut tidak ada kaitannya dengan atau tidak ada niat buat menyinggung profesi atau organisasi tertentu. BPJS ya. Sebelumnya, video seorang pegawai BUMN PT Timah Tbk bernama Weni Meizon viral karena diduga menghina pegawai honorer yang berobat menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Dua oknum polisi yang tertangkap basah warga melakukan pemerasan terhadap pasangan sejoli yang tengah nongkrong di kawasan Pantai Marina, Semarang, Jawa Tengah akhirnya ditahan. Dalam video yang viral di media sosial, pelaku yang beratribut lengkap sempat menunjukkan kartu pengenal dan menegaskan jika mereka merupakan anggota polisi. Keduanya bahkan sempat mengancam dan menembak warga yang mencoba menghalangi kendaraannya. Insiden ini bermula saat kedua oknum mendatangi korban yang berada di mobil sedan warna silver bersama pacarnya di daerah Terang Bangsa, Semarang Barat. Saat ini pelaku datang untuk menanyakan apa yang dilakukan korban dan berujung meminta uang sebesar 2,5 juta rupiah. Korban pun menyanggupinya dan mereka menuju ATM di minimarket. Sesampainya di lokasi, korban wanita langsung berteriak minta tolong dan mengaku telah dipalak polisi sambil menahan laju mobil pelaku. Teriakan inilah yang memancing perhatian warga dan mengepung mobil pelaku. Kejadian ini juga dibenarkan oleh Kapolrestabes Semarang. Dari 3 pelaku pemerasan, 2 diantaranya adalah oknum anggota polisi dan 1 warga sipil. Saat ini ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melakukan tindak pidana pemerasan dan melanggar kode etik Polri. Tindakan yang dilakukan adalah tindakan pelanggaran pidana, sehingga anggota tersebut meminta sejumlah uang untuk bahasanya untuk dari proses hukum. Kemudian karena si 2 korban ini merasa ketakutan, akhirnya dipenuhi. Atas perbuatannya, penyidik akan menjerat pelaku dengan pasal pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Selain itu, kedua oknum anggota polisi Aibda KS dan Aibtu RI juga terancam dipecat sebagai anggota polisi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tristadi melaporkan. Warga di kawasan Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat rela antri berjam-jam demi mendapatkan gas LPG 3 kg yang langka. Mereka mengaku telah berkeliling mencari ke sejumlah warung pengecer hingga agen gas, namun tidak kunjung mendapatkan gas. Antrian juga terjadi di Tangerang dan Tangerang Selatan. Di Tangerang, warga antri sejak subuh di agen gas LPG Kota Bumi. Sementara di Tangerang Selatan, sejumlah warga turut antri sejak subuh dengan pembelian dibatasi. Warga dan pengecer pun mengeluhkan situasi ini. Saya keberatan kalau warung nggak ada gas, nggak dibolehin jualan gas, saya kok merasa keberatan ya. Karena saya pedagang malam, penghasilan saya dari situ. Kalau pemerintah mengatakan bahwa harus beli ke pangkalan, jauh pun harus beli ke pangkalan, itu kayaknya nggak mungkin.
masyarakat Indonesia itu udah terbiasa nggak beli minyak, nggak beli gas, itu termasuk milih yang terdekat daripada yang jauh. Kementerian SDM menetapkan pembelian LPG 3 kg dilayani di pangkalan resmi Pertamina mulai 1 Februari 2025. Pembelian di pangkalan resmi akan lebih murah dibandingkan pengecer. Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Nah, dalam rangka menertibkan ini, maka kita buatlah regulasi sebenarnya. Terkait kelangkaan gas LPG 3 kg, Komisi 6 DPR RI akan memanggil Pertamina. Anggota Komisi 6, Herman Khairon, menegaskan pemerintah harus mengidentifikasi akar permasalahan ini. Negara barang bersubsidi. Oleh karenanya memang dalam penyaluran harus tepat sasaran, tepat harga, kemudian sesuai dengan peruntukan yang telah diatur sebagai barang bersubsidi. Nah, oleh karena itu juga sebetulnya kalau barang bersubsidi semestinya disalurkan secara tertutup. Namun demikian tentu harus dipertimbangkan oleh pemerintah bukan hanya persoalan ketersediaan tapi juga keterjangkauan. Kelangkaan gas LPG 3 kg terjadi akibat kebijakan baru yang melarang penjualan di pengecer. Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan ini agar distribusi gas subsidi lebih lancar dan tepat sasaran. Selain itu, pemerintah harus memastikan akses masyarakat ke pangkalan resmi tidak menyulitkan, terlebih di daerah terpencil. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi antri panjang untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Tim Liputan A-News melaporkan. Sebuah mobil sedan sport rusak parah pada bagian depannya usai menabrak tiang lampu di Jalan Sudirman Menteng, Jakarta Pusat. Kerasnya benturan membuat as roda bagian kanan patah dan sementara tiang lampu penerangan jalan ambruk. Menurut saksi, mobil yang melaju dari arah bundaran Hotel Indonesia menuju Sudirman ini diduga mengalami masalah pada sistem gas yang terkunci hingga hilang kendali. Mobil baru bisa berhenti setelah menabrak tiang dan pot besar yang berada di pinggir jalan. Akibat insiden ini pengemudi terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Terbalik, udah dari rumah ini. Langsung pas itu kan, karena saya ngeliat kiri kanan kosong, itu gas dikit, langsung ngeselip aja. Kecepatan mungkin 40 nih, Pak. 40? Karena kan baru dari sini, itu putar balik, nah itu kan nggak terlalu jaraknya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan petugas langsung mengevakuasi mobil ke unit laka lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Aliansi Honorer menggelar unjuk rasa dan orasi di depan gedung DPR MPR Jakarta. Massa honorer yang lengkap sambil membentangkan atribut aksi ini mendesak pemerintah untuk menuntaskan data BKN atau data para honorer dengan status R2 dan R3 untuk diangkat menjadi penuh waktu. Penuntasan data tersebut semulanya ditargetkan selesai tahun 2024. Namun hingga tahun 2025 tak kunjung dituntaskan. Para tenaga honorer juga menolak surat edaran Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang menyebut gaji honorer sama dengan P3K. Minta kepastian hukum sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Tapi jangan jawab itu dengan 6 edaran Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025, Pak. Kami ini tuntaskan. Setelah itu terserah negara. Massa berharap pemerintah memperhatikan kesejahteraan honorer yang kerap diabaikan hingga berpuluh-puluh tahun. Sementara massa perwakilan dosen dari berbagai daerah di Sumatera Barat ini menggelar aksi di sekitaran Silang Monas, Jakarta Pusat. Demo ini dilakukan untuk menuntut tunjangan kerja Tukin tahun 2020-2024 yang tidak kunjung dibayarkan. Selain dari perwakilan dosen Sumbar, aksi ini juga diikuti oleh dosen dari daerah lain diantaranya Jawa Timur, Kepulauan Riau, Lampung, dan lainnya. Para dosen ini berharap dengan melakukan aksi ini pemerintah mendengarkan tuntutan terkait tunjangan dosen ASN bisa segera dipenuhi.
Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Aturan baru terkait pembelian gas LPG 3 kg yang hanya bisa dilakukan di agen resmi menimbulkan sejumlah polemik. Aturan yang bertujuan agar subsidi gas merata dan harga tidak melambung tinggi justru menimbulkan masalah baru. Seperti menyebabkan antrian panjang pembelian gas LPG 3 kg di sejumlah tempat. Bahkan di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, seorang lansia diduga meninggal dunia akibat kelelahan usai mengantri beli gas LPG 3 kg. Lansia berumur 62 tahun bernama Yoni meninggal dunia usai mengantri gas LPG 3 kg di dekat rumahnya. Rohaya, adik almarhumah, mengatakan sang kakak antri gas selama 1 jam di agen dekat rumahnya dan mendapatkan 2 tabung gas LPG yang dibutuhkan. Tanya udah nggak nyaut, cuma Allahu Akbar terus dipanggil gitu, udah nggak nyaut, saya minumin aja udah nggak mau, dia gode kayak gitu, langsung dibawa ke rumah sakit Permata sama anaknya, sampai di sana udah nggak ada, udah meninggal. Sementara di tengah sidak ketersediaan gas LPG 3 kg di Senen, Jakarta Pusat, Pertamina Patraniaga membantah adanya kelangkaan gas dan memastikan persediaan gas aman serta pasokan ke pangkalan tepat waktu. Menurut Pertamina, antrian warga yang terjadi di sejumlah lokasi disebabkan panic buying atas kebijakan baru yang melarang pedagang eceran menjual gas LPG 3 kg. Pada 1-2 hari diberlakukan, ini sempat terjadi antrian di beberapa pangkalan ya, dan kami rasa ini terjadi semacam panic buying ya. Cuman per hari ini kita lakukan cek dari seluruh wilayah, laporannya masih cukup aman ya, terpantau kondusif dan antrian sudah mulai terurai, dan beberapa wilayah yang mungkin masih panjang antriannya ini terus kami monitor. Pertamina juga mengklaim pada bulan Januari lalu telah menyalurkan tambahan tabung gas LPG 3 kg dengan jumlah total mencapai 9.234.000 tabung. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua pesanannya. Ke informasi kuliner pemirsa, kali ini kuliner yang lagi hits, seblak. Ya, seblak kuliner gurih pedas berkuah berbahan kerupuk dan isian tambahan dengan rasa dominan rasa kencur. Nah, ada sebuah warung seblak yang unik nih pemirsa. Lokasinya di Karawang, Jawa Barat. Warung ini menciptakan inovasi untuk mempermudah pelayanan bagi pelanggannya. Cara penyajiannya adalah menggunakan katrol untuk mengirim pesanan pada pelanggannya di lantai 2 warung. Ternyata konsep ini disukai banyak orang. Jadi banyak konsumen yang datang tidak hanya untuk menikmati seblaknya, tapi juga untuk melihat keunikan penyajiannya. Warung ini menyediakan beragam isian seblak. Ada mie, bakso, ceker, kerupuk, sosis, makaroni, dan juga aneka sayuran. Pelanggan bebas pilih, kemudian menyerahkan pilihannya kepada koki untuk dimasak sesuai level pedas yang diinginkan. Harganya mulai dari Rp5.000, tergantung isian yang dipilih. Normalnya kalau ada seblak itu ada 12.000, ada 10.000. Kita minimal ordernya itu kan 5.000. Jadi anak-anak kecil yang mau itu juga bisa. Iya, 5.000 minimal order kita 5.000. Ini kuah asam manis. Kuah asam manis. Ya. Gimana rasanya? Rasanya manis, gurih, juga ada rasa asinnya. Asin gitu. Suka ya, Mam? Suka. Iya. Tapi kalau nyeblak di sini. Sini. Nah, tempatnya nyaman, terus enak. Terus rasa seblaknya juga pas. Pas. Harganya? Harganya murah. Warung seblak ini buka dari pagi hingga malam dan selalu ramai pembeli. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Batik selalu menjadi daya tarik bagi wisatawan asing.
baik kain batiknya sendiri maupun proses membatiknya. Di Bondowoso, Jawa Timur, para turis mancanegara datang untuk menyaksikan sambil mempelajari cara membatik. Di sanggar ini, pemiliknya sudah menyediakan kain bersketsa yang kemudian dicanting oleh para wisatawan. Ya, meski memang agak sulit, para turis mancanegara ini senang dengan pengalaman baru yang mereka dapat. Apalagi proses membatik tidak bisa mereka temukan di negara mereka. Nah, batik hasil karya para wisatawan asing ini dijadikan cenderamata berbentuk udeng untuk dibawa pulang. Yang paling sulit itu bahasanya ya, karena memang saya untuk bahasa Inggris itu tidak bisa. Jadi memang perlu Mbak Yuli untuk menerjemahkan, bisa dibawa pulang karena berprosesnya mereka di sini kebetulan bersama teman-teman disabilitas. Sanggar membatik ini menjadi destinasi wisata budaya selain wisata alam Kawah Ijen di Bondowoso. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Gak bakal rugi kalau main ke sini. Ya, meski harus mengeluarkan uang dan tenaga, namun semua bakal terbayar dengan pemandangan yang seperti ini. Buat yang penasaran, namanya Air Terjun Ponot yang terletak di Desa Tangga, Kecamatan Aik Songsongan, Asahan, Sumatera Utara. Memiliki 3 tingkat dengan ketinggian mencapai 205 meter lebih, air terjun ini dipercaya sebagai air terjun tertinggi di Indonesia. Tuh, lihat saja, kabut yang menyelimuti bagian atasnya membuat air terjun ini seolah bersumber dari awan. Dan jika beruntung, pemirsa bisa melihat ribuan ekor kalong atau kelelawar besar yang berterbangan mengitari air terjun. Wah, vibes-nya sudah seperti berada di hutan belantara atau di zaman purba ya. Air terjunnya bagus. Terus? Baru kalau kita beruntung kita dapat lihat kelelawar, Bang. Ini kelelawar. Ini air terjunnya tinggi, Mbak ya? Iya, Bang. Tinggi. Ini udah berapa kali ke sini lokasinya? 3 kali, Bang. Oh iya, untuk masuk ke sini biayanya murah banget. Cukup bayar parkir Rp10.000 untuk motor dan Rp20.000 untuk mobil. Dan yang paling penting, di lokasi wisata ini tidak ada pungli. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kericuan ini terjadi saat polisi akan mengamankan oknum guru agama yang diduga melakukan pelecehan terhadap 8 orang muridnya yang masih di bawah umur. Banyaknya warga yang ingin menghakimi terduga pelaku membuat polisi kewalahan. Sejumlah warga bahkan berusaha menahan pintu mobil yang digunakan untuk membawa pelaku saat akan ditutup. Sebelumnya AS, oknum guru agama ini telah diamankan di pos keamanan warga di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Warga yang geram dengan perbuatan AS telah berkumpul di depan pos keamanan untuk menghakimi terduga pelaku. Yang dialami pertama pasti trauma, akhirnya dia sering mengeluh kepada orang tuanya, artinya sering nangis, ketakutan seperti itu. Itu wajar sebagai anak-anak kan, tentunya harus kita ayomi harus ya kan dengan kejadian seperti ini. Akhirnya untuk mengaji dia selalu akhirnya kan banyak alasan, akhirnya timbul malas. Nah, mudah-mudahan dengan kejadian ini kita sebagai orang tua selalu waspada, selalu memberikan bimbingan pada anak-anak kita. Akibat insiden ini, seluruh korban mengalami trauma. Sementara kasus ditangani unit perlindungan perempuan dan anak Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Hampir sebulan berlangsung, Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau program makan bergizi gratis. Kali ini Presiden mendatangi SD 05 Jati, Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tak hanya meninjau program MBG di sekolahan, Presiden Prabowo juga meninjau dapur penyajian program makan bergizi gratis di lokasi tersebut. Dalam kesempatan ini, Presiden disambut hangat oleh sejumlah petugas SPPG Rawamangun dan sempat berbincang dengan petugas SPPG.
Selanjutnya, Prabowo melihat dengan seksama proses penyajian sejumlah makanan berupa nasi, ayam goreng, tahu, sayur, dan buah semangka. Pada kesempatan ini, Presiden juga melihat kondisi dapur serta berbincang dengan sejumlah juru masak. Untuk menjamin kebersihan setiap makanan, seluruh pihak yang berada di SPPG terlihat menggunakan masker, penutup kepala, dan sarung tangan. Sebelum meninggalkan lokasi, Presiden kembali menyempatkan diri melihat sebuah mobil yang akan mendistribusikan MBG. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. MNC Land sebagai pengembang kawasan ekonomi khusus MNC Lido City bersama MNC Peduli melaksanakan program Green School di SDN Babakan Kencana, Desa Benda yang berdampingan langsung di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City, Jawa Barat. Program ini mengajak seluruh warga sekolah untuk aktif dan peduli terhadap lingkungan yang berkelanjutan. MNC Land dan MNC Peduli memberikan bantuan peralatan kebersihan dan secara bersama melakukan kebersihan agar memberikan kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Baik MNC Peduli maupun MNC Land sangat concern untuk melakukan pelaksanaan corporate social responsibility dari MNC Group secara keseluruhan. Nah, salah satunya adalah dengan program Green School ini. Dengan kegiatan ini kita bisa terus menunjang program kegiatan belajar mengajar di sekolah yang ada di sekitar KEK Lido. Pada kegiatan ini, siswa diajak bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah serta menanam bibit tanaman sebagai bagian dari pendidikan karakter yang berwawasan lingkungan. Pendidikan Green School ini sangat manfaat untuk pembentukan karakter anak-anak kami untuk kegiatan yang lebih positif. Lebih membangkitkan lagi anak-anak dalam penghijauan. Jadi sangat semangat, berantusias untuk menyambut program ini di sekolah kami. Mudah-mudahan dengan adanya dukungan dari MNC Peduli dan MNC Land membuat sekolah kami lebih maju lagi. Program Green School diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat, juga menjadi ajang pendidikan karakter bagi siswa usia dini yang berwawasan lingkungan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Ismalia Jemi Yasin, iNews melaporkan.